S2 Bab 74. Pagi di rumah Zira. Ada yang mau lo bilang lagi? Tanya Fellows, terlihat tak welcome sama tamu. Dari beberapa menit dia muncul sampai menit yang sekarang ini, Fellows beneran ketus dan gak ada ramahnya sama sekali. Siapapun orangnya kalau diketusin begini sudah pasti taraf kepedeannya bakalan luntur. Begitu juga dengan Leona yang tetap berdiri di ruang tamu sini. Rahangnya mengeras dengan tangan yang meremas jari jemari sendiri. Untuk pertama kalinya dia diketusin sama Fellows dan rasa hatinya sana beneran gak enak banget. Gue mau siap-siap. Besok mau berangkat ke Jogja. Kembali Fellows berucap karena Leona tetap diam sampai detik berlalu menjadi menit. Tanpa kata Leona balik badan, langsung melangkah pergi dengan langkah lebar dan sedikit dihentakkan. Menunjukkan jika dia kesal. Leona menghentikan langkah saat mendengar bunyi pintu yang ditutup. Dia menoleh, mengepalkan tangan menahan kesal yang menjadi emosi di dalam dada sana. Kita nggak ngapa-ngapain, kan? Kedua alis Leona meliuk mendengar suara Fellows yang kayak lagi ngomong sama seseorang. Nada bicaranya beda sama pas ngomong beberapa detik tadi. Yang ini terdengar lebih lembut. Penasaran, Leona melangkah pelan, mendekat ke arah jendela kaca yang ada di samping pintu. Kebetulan banget jendela ini dibuka, jadi dia bisa melihat Fellows yang duduk membelakangi jendela sambil pegang headphone. Dan jelas banget ada wajah Zira di layar itu. Leona tadi minta maaf karena kejadian apaan? Tanya Zira di layar sana. Fellows menggaruk sisi kepalanya. Nggak apa-apa sih. Besok gue jelasin pas kita ketemu aja. Satu sudut bibir Leona tertarik ke atas. Malam itu gue sama Fellows ciuman. Suara yang membuat Fellows terkejut karena ada tepat di belakangnya. Dia sampai beranjak dari duduk dengan cepat dan berdiri menatap Leona yang menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Loh? Santai Leona tersenyum dengan tangan yang melambai. Dia balik badan dan melangkah pergi dengan perasaan yang lebih baik dari beberapa menit tadi. Bangsat! Umpat Fellows dalam hati. Endea! Teriak Zira di handphone yang masih Fellows pegang. Tadi Leona bilang apa? Fellows memejamkan mata dalam. Embusan nafas kasar keluar dari mulutnya. Pelan tangannya mulai terangkat. Kembali menatap layar handphone yang memperlihatkan wajah Zira. Udah kelihatan kalau wajah cantik istrinya di sana butuh penjelasan. Jangan salah paham. Katanya dengan nada lemah. Kita nggak ciuman. Suara yang membuat Fellows menoleh ke arah skot pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah. Di situ Agia membulatkan kedua mata dengan satu tangan yang menutup mulut. Detik kemudian Agia menggerakkan kedua tangan yang jari jemarinya saling menyatu. Kode kalau ciuman bibir sama bibir. Kak Fellows sama Kak Zira? Ciuman? Tanyanya, meyakinkan dengan wajah kepo. Fellows malah jadi gregetan melihat wajah polos adiknya. Dia mencita kening Agia dengan decakan lirih. Masih kecil. Nggak boleh kepo. Diih. Agia mengerucutkan bibir. Mengusap kening dengan tetap menatap tubuh kakaknya yang melangkah lebih masuk ke dalam rumah sana, lalu menaiki undakan tangga. Detik kemudian dia tertawa sendiri membayangkan dua orang itu berciuman. Hihihi, aku pengen cepat-cepat gede. Rengeknya. Tangannya memegangi wajah, gregetan sendiri di ruang tamu. Pagi menyapa. Fellows menghentikan motor di tempat biasanya.
langsung turun setelah melepaskan helm lalu melangkah menuju ke teras rumah tinggal istrinya. Selayaknya tamu, dia mengetuk pintu dan dia menunggu pintu dibuka. Dan Fellows, masuk! Ramah Big Ernie mempersilahkan anak menantu majikannya. Zeranya udah bangun, Big? Tanya Fellows seraya melangkah masuk ke dalam rumah. Big Ernie diam untuk sebentar. Masih jam 6 ini? Kalau hari libur biasanya Zira nggak bangun kalau nggak ada yang ngebangunin. Fellows nyengir. Daddy sama Mami udah bangun. Big Ernie menganggukkan kepala. Bu Leta sudah bangun. Ada di dapur bikin sarapan. Fellows menganggukkan kepala. Aku masuk ketemu sama Mami ya. Izinnya. Iya, Dan, silakan. Big Ernie mempersilakan tamunya. Cekaka. Situ kan menantunya. Masuk aja nggak apa-apa. Kok malah minta izin sama pembantu? Gerutu Big Ernie dalam hati. Fellows melangkah masuk ke ruang tengah. Tatapannya tertuju ke arah kamar Zira yang masih tertutup. Lalu melirik ke arah dapur yang memang terdengar ada yang beraktivitas di sana. Dia ke sana, tersenyum ketika tatapannya bertemu dengan Mommy Leta yang sedang ada di depan kompor. Mam! Sapa Fellows, mendekat dan mengulurkan tangan. Leta menyambut tangan itu, membiarkan Fellows mencium punggung tangannya. Masih tidur Zira? Berangkat ke Jogjanya jam berapa? Siang sih, Mam. Jam 10. Jawab Fellows. Oh, itu bangunin aja Zira. Suruh Leta. Fellows menganggukkan kepala. Dia balik badan dan keluar dari dapur. Langkahnya tentu tertuju ke arah pintu kamar Zira yang ada di sebelah kamar Raving. Menarik napas dalam lebih dulu sebelum tangannya memutar handle dan membuka pintu bercat coklat itu. Dia langsung melangkah masuk dan menutup pintu. Sekarang tatapannya tertuju ke arah ranjang yang keadaannya udah mirip kedatangan perampok masuk. Gadis berstatus istri itu tidur miring. Selimutnya separuh udah ada di lantai. Guling ada di tepi ranjang bagian bawah dan bantalnya nggak kepakai. Fellows meneguk ludah sampai jangkunnya bergerak naik turun. Normal ya. Jadi melihat paha putih mulus yang hanya terbalut celana pendek sebatas paha itu, ada rasa haus yang langsung membuat tenggorokannya mengering. Pantat bulat yang gak bahenol itu pun terlihat melambai seperti menyuruhnya untuk mendekat. Fellows memalingkan wajah, berusaha menetralisir rasa haus itu. Tangannya bergerak membenarkan posisi topi terbalik yang sebenarnya baik-baik saja. Setelah keadaan nafsu di dalam sana membaik, Fellows lebih mendekat, duduk di tepi ranjang. Tangannya terangkat untuk membangunkan istrinya. Tangan yang hampir menyentuh kulit lengan putih itu terhenti saat melihat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang benar-benar baru pertama kali dia lihat. Posisi tidur Zira yang miring ini membuat tang top longgar yang Zira pakai jadi terbuka. Terutama di bagian dada sana. Iya sih. Ukurannya kecil dan sepertinya nggak ada segenggaman tangan Fellows. Tapi bentuknya beneran nyata banget karena Zira nggak pakai dalaman. Putingnya juga terlihat tegak, mengacung dengan warna merah muda yang nyata banget. Fellows menarik tangannya cepat. Dia memegangi kepala, menunduk dengan kedua mata yang memejam. Sumpah, ini nggak munafik. Fellows benar-benar terangsang. Bagian bawahnya sana terasa bergerak sendiri, kayak bunga mawar ketiup angin sepoi-sepoi. Otak gue. Astaga, dia ngedumel dalam hati. Jangan lihat.
Kata Dedi nggak boleh dulu. Nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Hatinya ngomelin diri sendiri. Tapi kepala malah noleh dan kembali menatap dada Zira yang kelihatan itu. Jangkun Veloz kembali bergerak naik turun dengan ludah yang terasa susah ditelan. Tangannya mengepal kuat. Gregetan pengen megang, pengen ngulum lalu. Veloz memilih menidurkan diri di sebelah Zira. Dia diam mengamati bagian dada istrinya yang bisa dia nikmati dari arahnya sini. Detik berlalu. Kepalanya mulai terasa memanas. Tangannya memegangi setangkai mawar yang durinya tumpul. Bibirnya terbuka. Nafasnya terengah menahan hasrat yang bukan pertama kalinya. Kemarin pas ciuman di rumahnya itu ada hasrat yang seperti ini juga. Beneran rasanya sama. Sama-sama minta untuk dipuaskan. Zi! Panggil Veloz karena sudah nggak tahan. Yang dipanggil tetap diam, nggak ada pergerakannya. Tangan Veloz terangkat, mengusap wajah Zira. Lalu menarik dagu Zira sampai Zira sedikit mendongak. Zi! Panggilnya lagi. Merasa ada yang menyentuh, Zira mulai menggerakkan tangan. Lalu melengkuh, kedua mata menyipit dan terbuka. Wajah Veloz yang pertama muncul di depan mata, membuat Zira jadi melebarkan mata dengan sungguh-sungguh. Kakak Kanda? Pekiknya tak percaya. Veloz menarik tangan, kembali memejamkan mata untuk menetralkan rasa yang begitu menggebu. Sementara Zira, dia jadi celingukan. Menatap ke arah pintu kamar yang tentunya tertutup rapat. Lalu beranjak bangun dan duduk. Dia menatap jam bulat kecil yang ada di meja samping ranjang. Masih pagi banget, katanya. Tangannya menutup mulut yang menguap. Zira menoleh, memerhatikan kakandanya yang menatapnya. Berangkatnya ke Jogja siang, kan? Kenapa pagi banget kesininya? Veloz membuang napas kasar melalui mulut. Tak mengatakan apapun, hanya tetap menatap Zira yang menatapnya. Sayangnya, si mata tertuju pada dada Zira yang dua putingnya kelihatan banget dari luar tank top warna hitamnya. Veloz memalingkan wajah, jangkunnya lagi dan lagi bergerak naik turun. Zira jadi mengingsu tubuh, dia duduk bersila menghadap ke Veloz. Jelasin, katanya setelah mengingat obrolan semalam yang tertunda. Maksud kata Lione ciuman itu gimana? Veloz menggelengkan kepala. Enggak, kita nggak pernah ciuman. Satu alis Zira terangkat ke atas. Kok Liona bisa bilang kayak semalam? Satu tangan Veloz bergerak menumpang di kening sendiri. Dia yang nyium gue. Kedua mata Zira melebar dengan mulut yang terbuka sedikit, terkejut. Gue langsung dorong dan marah. Lanjutnya bercerita. Makanya dia minta maaf. Zira menatap ke lain arah, kelihatan gak suka. Tinggal di sini aja lah, Ende ya. Katanya kemudian. Veloz mengulum bibir dengan mata yang tak mau beralih. Tapi beberapa kali dia memilih menatap ke arah plafon kamar untuk menghilangkan pikiran mesum itu. Gue kepikiran karena lo tetanggaan sama Liona. Veloz memejamkan mata. Lo mandi gih? Gue numpang tidur bentar. Semalam susah tidur. Katanya lalu tengkurap untuk menyembunyikan miliknya yang sepertinya mengeras. Zira mengerucutkan bibir. Dia memerhatikan suami yang memejamkan mata menatap ke lain arah. Bukannya mandi, tapi dia justru ikut berbaring lagi di sebelah Veloz.
Tangannya melingkar ke tubuh suami yang terbalut kaos lengan panjang. Bangsat! Umpat Veloz dalam hati. Benda empuk yang diinginkannya itu menempel di lengan bahu. Memang terhalang oleh kain, tapi rasa empuknya nggak bisa bohong. Veloz sampai mengepal kuat untuk menahan hasratnya. Coba kita serumah, kan? Pasti tiap hari kayak gini. Dengan begitu santai Zira berucap. Dia menyandarkan kepala ke bahu yang sah menjadi sandarannya. Parfum lo wangi banget, Endea. Pujinya. Ya udah, gue mandi dulu. Katanya, lalu menarik diri. Dia bangun dan turun dari ranjang. Veloz tak kedip memerhatikan tubuh kecil yang beneran seksi itu. Zira berdiri di meja yang ada di sebelah ranjang, tepat di sebelah Veloz. Mengambil kunci rambut, kedua tangan terangkat santai untuk mengikat rambutnya. Dengan posisi yang seperti ini, Veloz semakin meneguk ludah melihat bulatan kecil yang menantang itu. Bangsat! Bangsat! Tatapannya tak beralih, tetap tertuju pada tubuh kecil yang melangkah masuk ke kamar mandi sana. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Veloz berpindah posisi. Tidur terlentang dan membuka resleting celananya. Dia mengeluarkan barang berupa mawar berduri tumpul itu. Ceklek! Zira keluar dari kamar mandi. Lupa bawa handuk gue. Es